Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta taritha al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar 'adada ni'amillahi wa ifdalihi thumma amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja, puji dan bentuk syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu terhatur kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah di kesempatan kali ini, Al-Khatib berwasiat agar sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa inilah kelak kita tergolong sebagai hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Jikalau ada yang bertanya kepada kita, hal apakah yang paling penting dan berharga yang kita miliki? Jawabannya adalah iman. Karena iman merupakan sendi yang paling fundamental yang harus kita pertahankan. Dengan iman kita sama-sama dapat duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini untuk menjawab panggilan Allah, melaksanakan tugas sebagai hambanya sholat Jumat secara berjamaah. Dengan iman pula kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, dan dengan iman pula kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu hari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Seraya Nabi kita bertanya kepada para sahabatnya itu, wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapakah mereka makhluk yang imannya paling tinggi dan menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu para sahabat menjawab, tentu iman yang paling tinggi dan menakjubkan adalah imannya para malaikat, wahai Rasulullah. Namun Nabi kita membantah, bukan mereka wahai para sahabatku. Bagaimana tidak bisa dikatakan para malaikat itu imannya tinggi dan menakjubkan, sementara mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oh, kalau begitu iman yang paling menakjubkan adalah para nabi dan rasul, wahai Nabi Muhammad. Maka
tidak mereka juga wahai para sahabatku. Mereka dikatakan iman mempunyai iman yang tinggi dan menakjubkan, sementara mereka para nabi mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa diberikan wahyu. Oh, kalau begitu kami para sahabatmu wahai Rasulullah, juga bukan kalian wahai sahabat-sahabatku. Bagaimana kalian para sahabat-sahabatku tidak mempunyai iman yang tinggi dan menakjubkan, sementara kalian para sahabatku senantiasa melihat dan menyaksikan mukjizatku dan hidup berdampingan denganku. Lalu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada para sahabatnya dengan bersabda, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, siapakah mereka yang mempunyai iman tinggi dan menakjubkan? Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kalian nanti. Mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah hidup berdampingan denganku, tapi mereka meyakiniku dan sangat percaya serta mengimaniku. Mereka adalah kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dibanggakan di depan para sahabatnya. Inilah iman, satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi nilainya. Bahkan jika kita perhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan dari bulan Ramadan kemarin hingga bulan Syawal ini, itu semua merupakan ungkapan daripada melaksanakan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa kepada kita di bulan suci Ramadan. Allah berfirman dengan memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah berpuasa, malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat bersama-sama. Kita meminta kepada Allah kesempurnaan iman. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Sholat tarawih selesai, kita sambung dengan witir. Juga kita minta kelanggengan iman kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah. Ramadan selesai, tibalah bulan Syawal, kita bersilaturahmi, mengunjungi tetangga, saudara, famili, handai kawan, untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Bahkan tidak sampai di situ, duduknya kita sekarang untuk melaksanakan sholat Jumat bentuk jawaban dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cukuplah ini semua sebagai tanda dan bukti bahwa semua aktivitas yang kita jalani sebagai satu harapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara tentang iman, sebagian ulama mengatakan bahwa iman ini tidak lepas dari 3 unsur. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil janan, yaitu membenarkan dengan hati. Yang kedua adalah al-aqwalu bil at-taqriru bil aqwal, yaitu mentakrir, meyakini, menyatakan dengan lisan kita. Dan yang ketiga adalah al-a'malu bil arkan, mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Artinya setiap yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya membenarkan dengan hati dan menyatakan dengan lisan, haruslah ia beramal dengan amalan soleh, karena iman ini adalah satu kesatuan dari membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan juga bekerja atau beramal dengan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara iman dan amal soleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Diibaratkan bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak mungkin berpisah. Wajhani li'umlatin wahidah, 2 mata sisi pada satu uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Maka tidak menjadi
menjadi satu hal yang aneh di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkataan iman dan amal soleh. Sebut saja ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Tin, Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Di surat Al-Bayyinah Allah berfirman innal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati ulaika hum khairul bariyah. Di surat Al-'Asr Allah berfirman innal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyatukan antara iman dan amal soleh, yang berarti bahwa kedua hal ini tidak mungkin bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu, bulan Syawal pun sudah setengahnya berjalan. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan asar, yang mendapatkan bekas dari ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan beramal soleh, dengan menambahkan perbuatan-perbuatan baik, yang mana itu semua kelak akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita mendapatkan dan menggapai satu cita-cita besar yang setiap kita inginkan, mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa berbuat taat, beramal soleh guna meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah 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 wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin wa alamu anna allaha amarakum syai'an bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat